Suatu hari Amy Maiden dan Nick Wheeler tanpa sengaja menemukan foto masa kecil mereka dari sebuah album foto milik kakek Nick. Saat itu mereka berada di pantai Moss Hall, Cornwall, Inggris, tepat 11 tahun sebelum mereka bertemu dan akhirnya menikah. Dalam foto tersebut tampak Nick sedang membuat istana dari pasir. Sementara Amy tanpa sengaja terambil gambarnya tepat di belakang Nick yang saat itu kedua-duanya bahkan tidak saling mengenal. Sebuah kebetulan yang aneh bahwa mereka pernah berada dalam satu frame yang sama tanpa saling mengenal 11 tahun sebelum mereka memutuskan untuk membuat ratusan bahkan ribuan frame foto mereka berdua semasa usia pernikahan mereka kelak. Bicara soal kebetulan, mungkin Roy Sullivan adalah orang yang sama sekali nggak percaya kebetulan. Roy adalah orang yang tercatat dalam Guinness World Record sebagai satu-satunya orang yang pernah 7 kali kena sambaran petir di 7 tempat yang berbeda. Meski nggak saya bawa di internet, saya atau mungkin Anda juga pernah mengalami kejadian kebetulan dalam hidup. Seperti banyak pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bagaimana jika semua kejadian-kejadian dalam hidup Anda ternyata hanyalah serangkaian kode yang memang telah dirancang untuk memenuhi sebuah kejadian tertentu? Bagaimana jika sebenarnya Anda hidup dalam sebuah simulasi? Dalam episode sebelumnya, buang air besar, Anda bisa mengabaikan saja judulnya, tapi setidaknya dalam episode itu saya pernah membahas soal persepsi. Semua indera kita hanyalah reseptor yang bertugas mengirimkan berbagai informasi ke dalam otak kita untuk dipersepsikan. Sebuah organ yang justru sama sekali terisolasi dari kehidupan luar. Ini warna merah, ini biru, ini hijau. Tapi kita menamai warna-warna sebenarnya hanya untuk memudahkan komunikasi. Tidak ada yang menjamin warna merah yang saya lihat sama dengan warna merah yang Anda lihat. Barangkali merah yang saya lihat adalah biru bagi Anda, atau kuning yang Anda lihat adalah hijau bagi saya. Terapkan hal yang sama pada keseluruhan indera, rasa, bau, atau suara. Maka Anda akan menemukan bahwa dalam hidup, keseluruhan indera Anda menghasilkan sebuah realitas yang suka ataupun tidak adalah sebuah realitas subjektif, yang berarti bahwa semuanya hanya ada di dalam kepala Anda. Meski katakan punya kesempatan 50-50, sepertinya kita akan selalu mempertimbangkan solipsism sebagai sesuatu yang tidak bisa dibantah sekaligus tidak bisa dibuktikan. Suatu kenyataan yang membuka sebuah ruang pertanyaan tentang apakah hal-hal di sekitar kita benar-benar sebuah kenyataan atau hanya ilusi yang diciptakan di dalam kepala kita. Suatu hari sebuah gelas jatuh lalu pecah tepat di hadapan Anda. Anda mendengar suaranya dengan jelas dan melihat gelasnya pecah berkeping-keping. Di hari lain, Anda melihat sebuah gelas yang sudah pecah berserakan di lantai. Anda tidak melihat saat itu terjadi, namun otak Anda secara otomatis menampilkan sebuah gambar ilusi tentang peristiwa sebuah gelas yang pecah lengkap dengan suaranya. Tapi pernahkah Anda mempertanyakan apakah gelas itu benar-benar jatuh atau memang sudah berada di situ dalam keadaan berantakan? Suatu hari Anda mungkin pernah beradu argumen dengan teman Anda tentang cuaca yang cukup panas atau dingin dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin sebuah realitas objektif bisa berbeda untuk dua buah pemikiran subjektif yang berbeda? Sebab dalam realitas objektif, suhu hanya dapat menunjukkan angka tertentu, terlepas dari pengamatan kita dalam realitas subjektif. Begitu pula dengan terlalu manis atau kurang manis. Oh maaf, maksudnya yang ini. Meski yang tadi juga bisa jadi contoh. Juga terlalu terang atau kurang terang, atau terlalu pedas atau kurang pedas. Seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget mengemukakan teori tentang cognitive development pada anak dengan menyandarkan teorinya pada permanen objek. Permanen objek bilang bahwa sebuah objek di sekitar kita akan tetap ada bahkan tanpa adanya intervensi subjektif dari pengamatan manusia, entah itu dilihat, dirasakan, disentuh, atau dibaui. Cognitive development adalah keterampilan manusia yang dilatih dari waktu ke waktu untuk membangun sebuah kesadaran mengenai realitas objektif. Trik bermain cilukba mungkin hanya berlaku pada bayi berumur 1 tahun, di mana sebuah objek, yaitu Anda, bisa menghilang dan kembali ada dalam realitas sang bayi dalam waktu sekejap. Dan inilah kita, dari latihan bertahun-tahun tentang sebuah kepercayaan bahwa matahari, bulan, bintang, gedung-gedung, dan semua objek di sekitar kita akan selalu ada tanpa harus terus-menerus mengamatinya. Lalu bagaimana membuktikan bahwa realitas objektif adalah sebuah realitas yang nyata, tanpa adanya intervensi pengamatan Anda secara subjektif? Bahwa teman ngobrol Anda benar-benar sebuah entitas yang nyata, bahwa pepohonan di sekitar Anda, jalan raya, bangunan-bangunan,
bulan, bintang, matahari adalah sebuah realitas objektif yang benar-benar nyata. Realitas itu sekilas memang tampak nyata, makanya disebut realitas, bahkan di ruang subjektif sekalipun. Untuk Anda yang menonton video ini, hey, selamat datang. Selamat datang dalam dunia ilusi. Ketika saya tengah berbicara kepada Anda soal gagasan orang-orang tentang alam semesta simulasi melalui video ini, bagaimanapun video ini telah berisi dua kemungkinan. Hanya sebuah realitas di kepala Anda, atau hanya sebuah realitas di kepala saya. Manapun salah satu di antara keduanya yang benar, keduanya merupakan sebuah realitas subjektif. Yang perlu Anda lakukan untuk mengubahnya menjadi realitas objektif adalah membuktikan bahwa kedua-duanya benar secara simultan. Sebuah realitas yang benar-benar nyata tanpa seseorang atau sesuatu untuk mengamatinya. Atau dengan kata lain, ada tanpa harus menjadi ada melalui sebuah pengamatan. Sekilas memang tampak absurd, tapi tanpa itu semua, sekali lagi, Anda hanya sendirian di dalam kepala Anda.